Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wa la karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kulluhum min rasulillahi multabisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik Barik wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa Rasulullah habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sadatina wa immatina wa bawadina bi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum karramallahu wajhah wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat khususan. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk Fatihah yang kedua sama-sama kita maklumi. Tadi di awal saya berhimbau, kita doakan, kita kirimkan Fatihah. Semoga dengan Fatihah ini bidati syifa untuk adik saya Muhammad Maksud. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan diberikan kesabaran, ketabahan, dan Allah balas dengan balasan yang paling baik. Juga saya ucapkan kepada santri semuanya, jazakumullahu khairan kasira ahsanul jaza, setelah sama-sama nanti akan mengirimkan Fatihah untuk kesembuhan adik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila syifa lahu khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang ke-33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-haditsu ats-tsalitsu wa-tsalatsuna an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu atau lakinna al bayyinata 'alal mudda'a wal yaminu atau wal yamina 'ala man ankara. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihaini. Al haditsu ay hadza al haditsu, bermula ini yaitu hadis. As-salisu was-salasuna, yang ke-33 apa hadis. Sekarang kita sudah memasuki hadis yang ke-33. Hadis ke-33 ini menjelaskan tentang proses peradilan.
Ya. Jadi hadis yang ke-33 ini nanti membahas tentang apa? Proses peradilan. Proses peradilan. Kita lihat nanti isinya. An Ibni Abbasin. An Ibni Abbasin. Dari sahabat Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyah, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Radhiyah fi'il madhi. Radhiyah yarda ridwan wa mardatan fa huwa radhin wa dzaka mardiyun irda la tarda mardan mardan. Radhiyah, mudah-mudahan memberikan keridhaan. Fa'ilnya radhiyah, siapa Allahu Allah. Siapa Allahu Allah. Anhuma dari keduanya mana? Abdullah ibnu Abbas. Anhuma dari keduanya Abdullah ibnu Abbas. Saya mengulang lagi, mengingatkan kembali. Jadi gelar para sahabat yang dikhususkan oleh Allah SWT yaitu lafaz radhiyallahu an. Jadi kalau satu orang radhiyallahu anhu, kalau satu orang laki-laki, kalau satu orang perempuan radhiyallahu anha, kalau satu orang perempuan. Kalau dua orang radhiyallahu anhuma, kalau lebih dari dua radhiyallahu anhu. Jadi itu doa, sebuah doa yang melekat pada diri semua sahabat. Nah, dari sekian banyak sahabat, ini ada satu sahabat yang spesial, yang khusus. Jadi radhiyallahu anhuma. Padahal di situ cuma satu, Ibni Abbas. Ibni Abbas itu artinya anak laki-lakinya Abbas. Jadi putranya Tuan Abbas. Artinya, ya siapa itu? Yaitu Abdullah. Jadi nama aslinya Ibnu Abbas itu adalah Abdullah. Nama aslinya. Ya, tapi nama tenarnya adalah Ibnu Abbas. Jangan lupa. Jadi yang Abbas ini adalah salah satu pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi garis keturunan ketemu di mana itu? Ketemu di kakek. Jadi sama-sama satu kakek. Siapa kakeknya? Kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muttalib. Jadi sama-sama satu kakek. Jadi Abdul Muttalib itu punya anak Abdullah, Abdul Uzza yang namanya Abu Lahab tuh nama tenarnya, Hamzah, Abu Thalib bapaknya Sayyidina Ali, terakhir namanya Abbas. Nah, anak pertama Abdullah ini punya anak namanya Nabi Muhammad SAW. Ini Hamzah, Abdul Uzza yang namanya Abu Lahab, ya itu punya anak tuh. Yang ketiga beliau 4, kemudian yang satu kafir, yang tiganya ikut ke Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Abu Thalib punya anak tuh nanti jadi khalifah namanya Sayyidina Ali. Makanya namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, bapaknya Abu Thalib. Nah, nanti yang anak bungsu, anak bontot, kalau bahasa kita bungsu bontot, itu namanya Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa tuh? Abbas. Itu punya anak namanya Abdullah. Ya, namanya Abdullah. Jadi garis keturunan ketemu di mana tuh? Ketemu di satu sama-sama satu kakek. Jadi kalau bahasa kita namanya saudara sepupu namanya, sepupuan. Jadi sahabat Abbas ini manggil Nabi Muhammad apa? Kakak, abang. Kan tuan bapaknya, tuan ayahanda Nabi Muhammad kan? Kan sahabat Abbas bungsu, bontot. Ya, anak paling terakhir, gak ada lagi. Ya gitu ya. Nanti ketemu di situ nanti. Jadi, kenapa dalam hadis ini selalu Ibnu Abbas? Kalau disebutin Abdullah bin Abbas, gak disebutin namanya dong Abdullah. Karena dalam sebuah riwayat
Jadi ada 300 nama sahabat yang depannya Abdullah. Jadi ada berapa? Jadi sahabat itu ada yang punya nama 300 sahabat namanya Abdullah. Nah, dari 300 sahabat yang punya nama Abdullah, 4 yang paling tenar. Namanya ma'rufun wa masyhurun. Yang paling dikenal, yang paling terkenal. 4. Makanya dijuluki namanya apa? 4 pemuda yang memiliki julukan Abadillah. 4. Kenapa disebut julukin Abadillah? Karena namanya Abdullah. Salah satunya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan terakhir Abdullah bin Abbas. Makanya beliau namanya enggak Abdullah, tapi dalam hadis apa? Ibnu Abbas. Itu asal muasal kenapa nama beliau disebut Ibnu Abbas. Jadi kenapa? Karena saking banyaknya nama Abdullah. Jadi kalau dibilang Ibnu Abbas, udah pasti Abdullah yang anak siapa? Anaknya Ibnu Abbas berarti. Bukan anak yang lain kan? Tapi kalau dibilang Abdullah doang, nanti masih simpang siur. Bisa nanti Abdullah bin Mas'ud ya kan? Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, banyak. Makanya ada 4 gelar pemuda yang khusus namanya apa? 4 pemuda yang memiliki gelar Abadillah. Jadi yang depannya Abdullah. Ya. Khususnya tuh mantap. Jadi makanya di sini doanya radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullahnya dapat, ayahnya dapat. Gitu. Makanya anhuma. Ini ayahnya ini ya bukan orang sembarangan. Ini paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya nih, paman Nabi Muhammad. Sama dia kayak Abu Thalib, Abdul Muthalib. Ya sama seperti Abu Thalib paman tuh. Kan dari sekian paman kan yang masuk Islam cuma berapa? Yang masuk Islam selain ayahnya Nabi Muhammad ya. Yang masuk Islam siapa? 3. Siapa aja? Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Abbas. 2 yang masuk Islam. 2. Sayyidina Hamzah kan gugur kan pada perang apa itu? Tahu nggak? Perang Uhud. Yang tingkat dadanya dibelai kan? Negaranya tuh ada seorang budak ya, namanya siapa nama Wasil. Itu nombak dari jarak jauh nombak. Emang dia keahliannya nombak. Sebelum perang udah gitu dilatih lagi tombak khusus buat bunuh siapa itu? Sayyidina Hamzah tombak. Nah lah pas banget, meninggal mati. Langsung dia lapor kepada tuannya. Siapa tuannya itu yang perempuan tuh? Hindu. Nah Hindu. Datang dia. Ada apa itu? Ada jenazah siapa? Sayyidina Hamzah. Dibelah, dikeluarin dalam-dalamannya. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad murka marah, cuma langsung tegur sama malaikat Jibril. Air apa? Jadi apa? Jadi sadar kembali. Gitu ya. Nah, yang kalau Sayyidina Abbas ini sama, awalnya dia belum masuk Islam dulu, belum sama, awalnya kafir dulu, tapi lama-lama dia masuk Islam. Nah, beliau meninggal usia 87 tahun beliau meninggal. Jadi dia punya julukannya namanya Syakil Haramain. Syaki itu artinya apa? Orang yang ngasih air minum. Kalau bahasa kita nyiram, ngasih air minum. Haramain itu 2 tanah haram, Mekah dan kota Madinah. Makanya ketika paman Nabi itu Sayyidina Abbas pengen ngikut hijrah oleh Nabi Muhammad tuh, ya kan? Dia dilarang. Kenapa dilarang? Karena supaya di kota Madinah supaya apa? Tetap ada yang ngontrol, ada yang ngawasi. Makanya beliau punya julukan namanya Laqab. Kalau bahasa ilmu nama namanya Laqab. Jadi kan nama orang itu kan alam, ada 3 namanya alam syakhs. Nanti kalau ada belajar alfiyah tuh ya ada tuh alam syakhs. Jadi alam syakhs itu ada 3. Yang pertama namanya alam isim, yang kedua namanya alam kunyah, yang ketiga namanya alam laqab. Kalau alam isim nama asli kita. Contoh nama saya nih, Saifuddin. Ini namanya alam isim. Ya. Paham ya? Ini Wahid ya, Abdul Wahid ya.
Wahid Abdul Hakim. Wahid Abdul. Hakim. Nah, itu nama aslinya, itu namanya alam isim. Sakinah, Aulia, Zahra, itu nama apa tuh? Alam isim. Jadi nama asli dia benar-benar. Nah, yang kedua namanya alam kunyah. Jadi nama yang disandarkan depannya abu atau ummu. Contohnya kayak saya nih. Bapak saya siapa namanya? Muhabar. Ya kan, Bu? Muhabar. Jadi disandingkan. Makanya biasanya itu disandingkan kepada anak pertama. Jadi karena bapak saya namanya Muhabar, berarti orang nyebut nama bapak saya siapa? Abu Saifuddin. Bapaknya Saifuddin, berarti kan Muhabar. Gitu, paham? Ya, nih kayak Agus nama bapaknya siapa? Hah? Agus? Hah? Santoib. Santoib. Jadi Abu Agus. Makanya namanya tuh namanya apa tuh? Alam kunyah. Abu. Gitu ya, namanya Abu. Jadi kalau ada orang manggil saya, kan saya punya anak nih, contoh gampang dah, saya punya anak namanya Irsan kan? Iya. Nah, berarti ada orang manggil saya Abu Irsyad, itu boleh nggak apa-apa, itu namanya pakai alamat tuh, pakai alam kunyah. Ini bapaknya Irsyad. Pernah nggak kalian pernah dengar ada anak kecil ngomong gini? Bapaknya Nani tadi si Nani jatuh di solokan. Pernah dengar nggak kata gitu? Pernah kan? Secara nggak langsung tuh bocah walaupun nggak paham dia nggak tahu tuh, dia pakai ilmu itu ngomongnya. Keren nggak? Nah, iya keren. Iya. Saya sering pun di rumah. Ibunya Didi itu si Anu jatuh kecebur sendalnya. Gitu. Paham ya? Paham ngerti kan? Itu namanya alam kunyah. Jadi depannya pakai kata abu atau kata ummu, ibu. Gitu ya. Paham ya? Kata ummu. Ibunya, makanya ummu, paham ya. Nah yang ketiga namanya alam apa tadi? Alam nakob. Nah ini alam nakob. Alam nakob ini namanya gelar, julukan. Julukannya gelarnya bisa jelek, bisa cakep. Kalau julukan gelar yang cakep tuh kayak Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Umar bin Khattab Al-Faruq, Utsman bin Affan Dzun Nurain, Ali bin Abi Thalib apa? Karena wajah lagi Babul Ghil itu namanya julukan yang cakep. Ada nggak julukan yang jelek? Nggak ada. Contoh siapa? Itu yang ngaku nabi palsu. Musailama al-Kadzdzab. Jelek itu namanya. Ini enggak? Iya. Jadi julukan itu gelar itu enggak semuanya cakep semua. Tapi ada yang julukan gelarnya jelek, lakop jelek, ada yang lakop cakep. Paham tuh? Jadi kalau kalian itu namanya apa? Namanya alam sahas namanya. Jadi ada 3 ya tadi ya. Jadi adalah alam isim, alam kunyah, alam lakop. Gitu ya. Paham tuh? Itu ya. Ya. Ini paman siapa nih? Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi anak yang paling bontot dari siapa? Abdul Muttalib. Di nasabnya itu sampai. Jadi Nabi Muhammad itu nasabnya sampai kepada silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang hafal nggak silsilahnya? Lumayan. Coba. Ada yang hafal? Coba. Ada yang hafal nggak? Enggak terlalu. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Terus sampai apa? Sampai bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu, orang-orang Nasrani itu, orang-orang Yahudi asal muasalnya gitu, bencinya di situ asal muasalnya. Jadi dia percaya bahwa Nabi itu ada, cuman karena silsilahnya bukan dari
golongan dia kan silsilah Nabi Muhammad kan dari Nabi Ibrahim kan, bukan dari nabi yang lain itu, yang orang-orang Yahudi yang di Palestina kan. Makanya dia menolak. Ya, itu namanya. Jadi itu namanya pamannya Abbas. Sayyidina Abbas. Nah, jadi Sayyidina Abbas ini punya putra siapa namanya? Abdullah. Nanti kalau belajar hadis sudah paham. Kalau dibilang Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abdullahnya aja. Maka tadi balikinnya kemana? Anhuma dari keduanya Abdullah bin Abbas. Itu balikinnya. Jangan Ibnu Abbas doang. Ini Abdullah bin Abbas. Balikinnya gitu ya. Tulis di situ sendiri. Abdullah bin Abbas. Iya, Abdullah. Jadi Abdullah ini seorang muda, anak muda. Cuman sayang sekali ya. Ini usia dia masih kecil, usia dia masih 13 tahun. Nabi Muhammad sudah wafat. Sayang banget. Dan ilmunya ilmunya bukan main pokoknya. Hebat bener ini. Sahabat Abdullah bin Abbas. Makanya sampai-sampai dalam usia yang singkat begitu, ya dia punya gelar-gelar banyak. Salah satunya yang kalau kalian ngaji tuh di kitab depan kadang-kadang ada tuh ya Al-Hibru gitu kan. Itu beliau juga punya gelar Al-Hibru, namanya laqab. Al-Hibru itu apa? Lautan ilmu. Ilmunya juga dia. Lautan ilmu. Mantap. Jadi laqab beliau itu hebat. Salah satunya Al-Hibru. Salah satunya. Apalagi? Ada lagi. Mufassir Quran, Jumanil Quran. Banyak. Mana dia Pak? Ahli tafsir Quran. Aku laqabnya hebat pokoknya nih. Sahabat Abdul. Dia hafal 1660 hadis. Berapa hafalnya? 1660 hadis. Padahal masih kecil banget, masih muda belia. Jadi satu-satunya sahabat yang kemana aja Nabi pergi apa? Selalu ngikut. Jadi dia nggak pernah absen. Nggak pernah absen apa? Nggak pernah absen taklim. Jadi taklimnya nggak pernah absen dia. Taklim Nabi itu nggak pernah absen. Ikut terus. Makanya jadi dia tahu apa? Sahabat Abu ini tahu bagaimana cara makan Rasul, tahu cara tidur Rasul, tahu cara sholat Rasul, tahu semua lengkap. Makanya banyak kitab-kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mengambil dari hadis sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi ya, banyak tuh yang ambil dari situ. Salah satunya kitab Bukhari Muslim itu 120 hadis. Jadi 120 hadis. Jadi dari 1660 diambil 120 hadis dalam kitab Sahih Bukhari. 9 hadis dari kitab Muslim. Sisanya itu dari Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai begitu diambil. Pokoknya mantap. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah. Sholat, mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Sholat fi'il madi. Sholat yusolli tasliyatan tasla atisla atsilla sholat bahwa musallin pada kamu sholat sholli la tusolli sholat. Siapa Allah alaihi atasnya Rasulullah, alaihi atasnya Rasulullah, wasallama, dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan. Siapa Allah? Balikin ke Allah tuh, fa'ilnya ke Allah. Salama sama fi'il madi juga. Sallama yusallimu tasliman taslimatan taslaman tislaman sillaman musallaman bahwa musallimun wa dzaka musallamun sallim la tusallimu sallamun musallamun wa sana fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wasallama, dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan siapa Allah? Ay alaihi atasnya Rasulullah. Ay alaihi atas Rasulullah. Mana kabarnya anak? Isimnya anak tadi udah tuh Rasulullah kan? Tangsibul isma
wa tarfaul khabar. Kalau kana tarfaul isma wa tansibul kebalikannya doang. Makanya jangan ketukar. Kita lagi ngapalin ketukar lagi salah. Iya. Jadi kalau kana tarfaul isma wa tansibul khabar. Kalau anna wa inna dan saudara-saudara itu akhwatuha apa? Tansibul isma wa tarfaul. Makanya bacanya rasula. Mana kabarnya anna? Itu qala telah bersabda siapa Rasulullah. Itu qala telah bersabda siapa Rasulullah. Itu qala telah bersabda siapa Rasulullah. Bagaimana sabdanya? Ini namanya disebut apa namanya? Matan hadis. Matan hadis. Itu yang an Ibni Abbas namanya sanad. Ini apa? Ini materi paling dasar dalam hadis, harus tahu mana sanad, mana matan, mana rawi, perawi. Jadi yang namanya sanad itu yang depan tuh an itu sanad namanya. Nah, kalau matan isinya, kalau perawi itu yang rawahu, itu namanya perawinya. Mana matan hadisnya, isinya? Lau yukto jikalau diberikan, yukto majhul. Asal akto yukti ikto anwa mukton bahwa muktin pada kamu ton akti la tuti mukton maksudnya af'ala makanya yukti akto yukti karena majhul jadi yukto dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Itu kalau film mudhari. Tapi kalau film madi dumma awalhu wa kusiro, ya terbalik lagi itu tadi sama. Kita terbalik lagi. Jadi dumma awalhu wa kusiro, itu nama fiil madi. Dumma awalhu wa futiha, namanya fiil. Makanya yukto doma awalnya doma awalnya fathah sebelum akhirnya. Kanto sebelum akhirnya kanto. Jadi makanya yukto diberikan. Lau yukto jikalau diberikan. Seandainya diberikan boleh. Lau yu'to jikalau diberikan. Mana naibul fa'ilnya? Siapa an-nasu manusia. Jadi kalau fiilnya itu mabni majhul, namanya naibul fa'il. Jangan fa'il nyebutnya. Ya ganti, kan namanya lain kan? Makanya ada babul fa'ili, ada babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Itu nama panjangnya, nama dikitnya mabniunil majhul, naibul fa'il. Ya, nama dikitnya ya. Nama panjangnya keren ya. Babu maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Makanya disebut naibul fa'il. Jadi jangan bilang fa'il, tapi mana naibul fa'ilnya? Itu. Siapa? An-nasu manusia. Ini naibul fa'ilnya. Bidakwahum ya, dengan apa? Dengan pengakuan mereka an-nas. Bidakwahum dengan pengakuan mereka an-nas. Oh, pengaduan sama. Jadi pengakuan boleh, pengaduan boleh. Bidakwahum dengan pengakuan atau pengaduan mereka. Hum itu mereka kemana? An-nas, balikin ke an-nas. Jangan dibalikin, biar tahu. Mana jawabnya lau? Ladda'a, jawabnya lau. Ladda'a, maka tentu mengaku. Ladda'a, maka tentu mengaku. Atau mengadu, boleh sama kayak seperti di awal. Ladda'a, maka tentu mengaku atau mengadu. Siapa nih failnya nih? Itu idda'a, itu fi'il madi. Ya, fi'il madi itu idda'a yadda'i. Siapa rijalun? Ini failnya. Siapa rijalun? Beberapa orang laki-laki. Siapa rijalun? Beberapa orang laki-laki. Amwala qaumin, jadi maf'ul bi nih. Amwala qaumin akan segala harta suatu kaum. Amwala qaumin akan segala harta suatu kaum. Kenapa dibilang segala? Karena amwal itu jamak taksir. Mufradnya apa mufradnya? Malun. Makanya ada dalam isim yang 5 namanya dzu malin kan? Ada enggak? Dzu malin, orang yang mempunyai harta. Jadi
Di malun, malani, amwalun. Jamak taksirnya. Makanya di sini segala harta dari suatu kaum. Amwala qaumin. Wadima'ahum. Dan darah mereka kaum. Balikin ke kaum, jangan ke anas. Wadima'ahum, dan darah mereka kaum. Sama tuh, dima'ah juga sama, jamak taksir. Apa mufradnya? Damun itu darah. Darah. Damun darah. Jamak taksirnya dima'ah jamak taksir. Dia kemana sih? Lakin. Itu apa tuh? Lakin apa lakina? Lakin. Dia itu laki. Lakin itu. Kenapa di situ tulisannya lakinil? Karena diwasol. Sesuatu huruf yang mati ketika diwasol maka harus kasroh. Begitu. Gus. Ya, di rumus ya. Jangan lupa, aku lagi lupa dia konsentrasi. Jadi segala huruf yang mati kalau dia diwasol itu dibaca asalnya lakin al bayyinatu. Karena diwasol jadi lakinil bayyinatu. Lakin tetapi al bayyinatu bermula bukti. Ada yang baca lakinna, boleh juga lakinna, akan tetapi al bayyinata jadi isim lakinna. Kan lakinna saudaranya anna wa inna kan? Apal kan? Wahia inna wa anna lin tauhidi wa lakinna lin wa ka'anna lintas gitu kan? Apa enggak? Ada kan? Iya, makanya kalau pakai kalau ditasdid lakinna berarti al bayyinata. Ada tuh hadis yang begitu ada. Jadi ada yang pakai lakinna tapi al bayyinata. Jangan lakinna al bayyinatu, salah. Tapi kalau lakin al bayyinatu. Karena ini sepakat semua lakin berarti baca kita lakin. Lakin tetapi al bayyinatu bermula bukti. Makanya ada soal bayyinah kan ya? Ada soal bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang-orang apa tuh? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya itu nungguin bukti yang nyata. Makanya di sini al-bayyinah itu bukti. Makanya surah al-bayyinah artinya apa artinya? Bukti surah al-bayyinah. Al-bayyinah lakin tetapi al-bayyinah itu bermula bukti. Itu alal mudda'a wajib. Ada kata-kata wajib atas orang yang menuduh atau orang yang mengadu. Itu alal mudda'a wajib atas orang yang mengadu atau menuduh. Ada kata-kata wajibnya ya. Wal yaminu atau ke al bayyinatu wal yaminu dan bermula sumpah. Itu alaman, kabarnya al yaminu. Itu alaman atas orang. Ankaro yang mengingkari. Ankaro yang mengingkari atau yang menolak boleh. Ankaro yang mengingkari siapa si man. Ankaro yang mengingkari siapa si man. Ankaro fi'il madi. Wazana af'ala. Ankaro yunkiru inkaron. Makanya ada bahasa Indonesia ingkar kan ya? Ada nggak bahasa Indonesia ingkar? Sebetulnya diambil dari bahasa Arab itu. Inkaron, jadi nyebutnya inkaron. Kan kalau nun mati kan bukan jadi ifat tuh dengung ya. Namanya ingkar, begitu asal usulnya. Kalau kalian mau tahu. Jadi ankara yunkiru inkaron. Jadi ingkaron kalau bahasa ifat digunakan. Makanya Indonesia ingkar. Ya. Iya. Jadi ankara yunkiru inkaron wa munkaron fa wa munkirun wa dzaka munkaron. Ankir la tunkir munkaron af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi ankara yang mengingkari atau yang menolak siapa sih? Man. Titik. Haditsun ai hada haditsun. Haditsun ai hada hadisun bermula ini yaitu hadis.
Hasanun, yang hasan apa hadis? Hasanun, yang hasan apa hadis? Ini namanya rawi nih, rawi. Tadi di awal saya bilang ada sanad, ada matan, ada rawi, ada perawi. Nah ini namanya nih rawahu. Pokoknya yang rawah itu pokoknya namanya perawi itu namanya. Ya. Rawah telah meriwayatkan. Gua akan hadis mana itu? Yang hadis yang ke-33 ya, yang an Ibnu Abbas ila akhirih. Mana filenya rawah? Itu hu jadi maf'ul bi itu. Ya, hu jadi maf'ul bi. Makanya akan. Rawah telah meriwayatkan. Hu akan hadis. Hadis mana? Hadis yang ke-33. Siapa filenya rawah? Siapa Al-Baihaqi? Imam Baihaqi. Siapa Al-Baihaqi? Imam Baihaqi. Di rawa syawa ya kemarin tuh. Rawa yarwi syawa yashwi syayyan. Rawa yarwi rayyan wa marwan pawarawin. Jaga kamar wi irwi la tarwi marwan. Syawa yashwi syayyan wa maswan pawasyawin wa dza kamazwi bismillah taswi maswan miswan. Wa ghairuhu, dan selainnya yang mana baliknya? Imam Baihaqi. Wa ghairuhu, dan selainnya Imam Baihaqi. Hakada seterusnya. Jadi selain Imam Baihaqi ya itu banyak juga yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa ba'duhu dan sebagiannya hadis. Wa ba'duhu dan bermulanya. Wa ba'duhu dan bermula sebagiannya hadis. Hadis yang mana nih? Hadis yang ini. Lau yu'tu an-nas itu fis sahihaini dalam dua kitab sahih. Itu fis sahihaini dalam dua kitab sahih. Mana itu dua kitab sahih mana? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Enggak ada lagi udah. Jadi yang namanya kitab sahih itu cuma dua, namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kitabnya. Yang lain semua apa? Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, begitu, Sunan An-Nasa'i, begitu. Tapi yang depannya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dalam kitab Bukhari, dalam kitab Muslim, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, hadis seperti ini ada juga. Nah, tadi di awal udah saya bilangin kan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas ini punya berapa hafal hadis? 1660 hadis. Di antaranya 120 hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 9 hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sisanya yang lain tuh oleh imam yang lain kayak seperti ini, Imam Baihaqi, Imam Hakim dan sebagainya misalnya gitu, kayak gitu ya. Itu maksudnya rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha. Nah, sekarang penjelasannya. Jadi penjelasan maksudnya begini. Seandainya manusia diberikan seandainya manusia diberikan pengakuan, diterima pengakuannya, pengaduannya diterima, jadi kalau kata Rasulullah, ya, maka nanti mereka bakalan mengakui semua harta orang. Nanti mereka bakal ngakuin semua darah orang. Seandainya semua pengakuan, semua pengaduan diterima aja, tanpa diseleksi dulu. Begitu maksudnya. Jadi ini namanya tentang apa ya? Proses peradilan. Saya alhamdulillah ya, saya kuliah selain belajar hukum Islam, saya juga belajar hukum positif juga hukum. Saya juga sudah belajar hukum pidana, sudah juga belajar hukum perdata. Jadi insya Allah lengkap lah pada diri saya. Iya lengkap. Jadi saya paham hukum Islam, saya paham hukum pidana, saya paham hukum perdata. Maka insya Allah lengkap lah. Jadi makanya ini namanya proses pengadilan. Jadi kalau bahasa laut itu seandainya. Jadi kalau kata Rasulullah, seandainya semua manusia pengakuannya, pengaduannya itu diterima, semua diterima tanpa ada ditolak satu pun, maka nanti dia bakal ngakuin apa itu?
ngaku-ngakuin harta orang lain. Contoh begini dia, mesti jauh-jauh. Wahid beli tanah di Kerawang. 1.000 hektar. Woi, amin. Iya. 1.000 hektar. Nah, tiba-tiba karena Wahid ini nggak tinggal di Kerawang, tinggal di Jakarta kan? Tiba-tiba ada orang Kerawang ngaku-ngakuin tanah Wahid tadi. Paham tuh maksudnya? Ngaku-ngakuin, oh ini tanah saya ini tanah saya. Nah, seandainya diterima itu tadi pengakuan yang tadi orang datang terima, ngaku-ngaku, ngadu-ngadu begitu, diterima. Lah maka tanah Wahid yang 1.000 hektar punya siapa jadinya? Udah punya dia. Paham tuh maksudnya artinya tuh. Sama begitu juga. Nih kemarin imam nih yang bunuh abang gua nih kemarin. Misalnya begitu. Tiba-tiba pengakuannya diterima aja. Tanpa ada diselidiki dulu. Maka pasti imam nggak yang disangka bunuhnya? Nah pasti, lah dia pasti tadi penjara, dia dibunuh juga. Itu maksudnya apa? Maksudnya lau yu'to annas bidakwahum la da'ari jalur amwala qaumin wa dima'ahum, itu maksudnya begitu. Jadi kalau sampai manusia semua yang dia ngaduin, semua yang dia ngaku-ngakuin itu diterima tanpa diselidiki dulu, tanpa diperiksa dulu, ya habislah harta kita. Nah, iya, makanya di sini di belakang dikatain lakin al-bayyinatu. Tuh. Jadi yang namanya harus ada apa tuh? Bukti. Bukti buat siapa tuh? Bagi orang yang ngaku-ngakuin, bagi orang yang ngadu. Jadi tadi orang tuh yang ngadu tanah si Wahid 1.000 hektar, dia harus ngasih apa tuh? Al-bayyinah. Wajib nunjukin al-bayyinah, wajib nunjukin bukti. Bukti itu banyak. Bisa dari saksi. Oh, gue punya saksi nih saksi gue nih. Oh, ini tanah gue nih 1.000 hektar. Wajib, maka tadi saya ngertinya wajib kan? Wajib atas orang yang menuduh, orang yang ngaku-ngakuin, orang yang ngadu. Wajib dia tuh ngasih bukti, ngasih bayyinah namanya. Bawa bukti kan macam-macam. Bisa saksi ada 2 loh. Ada saksi biasa, ada saksi ahli. Ada 2, nggak sembarangan. Bukti. Misalnya lagi juga bukti surat. Ini surat tanahnya nih, misalnya gitu kan. Kayak gitu macam-macam bukti. Pokoknya wajib ngasih bukti. Kalau dia nggak ngasih bukti, maka tanah yang 1.000 hektar tadi punya hak, punya siapa nih? Punya si Wahid. Nah sebaliknya, nih belakangnya tuh, wal yaminu alaman ankaro. Jadi orang yang mengingkari, orang yang nolak, tiba-tiba Wahid kan nolak tuh. Enak aja, itu tanah 1.000 hektar, gue yang beli nih, sertifikatnya ada gue. Nah dia wajib apa tuh? Wajib sumpahnya wajib dengan nama demi Allah. Wajib sumpah dia demi Allah. Pakai kalau di negara kita kan pakai Al-Qur'an gitu kan ya. Sumpah gitu ya. Sumpah kan demi Allah. Ya. Demi Allah saya berjanji bahwa apa yang saya katakan benar, tanpa paksaan, tanpa dipaksa, tanpa pokoknya sukarela dan ikhlas. Bahwa ini benar adalah bukti, adalah tanah saya yang 1.000 hektar. Jadi begitu. Jadi yang ngaku-ngakuin wajib nyerahin bukti, yang nolak tadi tuh, maksudnya kita tuh yang nolak, si Wahid yang nolak itu wajib sumpah. Makanya Islam itu agama yang sempurna. Dari masalah fikih, dari masalah muamalah, dari masalah hukum pun nih pengadilan diatur juga. Nggak sembarangan, dia pakai harus bukti. Makanya zaman sekarang kalau kita ke pengadilan wajib ngasih bukti nggak? Wajib, nggak sembarangan. Yang ngaku-ngakuin wajib ngasih bukti. Harus ada buktinya. Dan juga bagian itu sumpah, wajib ngasih bukti, nggak sembarangan. Makanya punya bukti yang berat. Makanya dalam pengadilan itu ada proses. Ini prosesnya pengaruh tuh. Nah, kalau dalam proses peradilan itu yang pertama namanya pengaduan. Tadi tuh yang ngadu kan tuh ya. Dia tuh ngadu. Nah, setelah proses pengaduan nanti namanya penyelidikan. Siapa itu? Polisi. Penyelidikan. Nanti dari penyelidikan lari namanya penyidikan. Beda. Jadi ada penyelidikan, ada penyidikan. Jadi prosesnya begitu prosesnya. Jadi misalnya nih ada laporan nih. Laporan dulu, laporan ya.
laporan, nanti dari laporan nanti namanya penyelidikan, dari penyelidikan nanti penyidikan, dari penyidikan nanti namanya penuntut umum, penuntut umum nanti baru namanya keputusan hakim, keputusan hakim. Nah orangnya gimana orangnya? Orang sama, pertama saksi. Kalau saksinya ini bisa masuk ke pidana, berarti dia jadi tersangka. Jadi kalau orang yang masih disebut tersangka itu nggak boleh kita zolimin, nggak boleh kita katain udah pasti pembunuh, belum, nggak boleh. Dia boleh karena masih tersangka, ya, masih tersangka. Makanya dalam negara kita namanya ada namanya azas praduga tak bersalah. Jadi nggak boleh nyangkain orang pembunuh, pembunuh lu, pencuri lu, nggak boleh sebelum ada keputusan pengadilan. Itu namanya tersangka, nggak boleh. Kamu udah tersangka, nanti dari tersangka dibawa ke pengadilan diproses, namanya ganti nama jadi terdakwa. Ya, Nah, setelah diketok palu sama hakim, baik. Berdasarkan pasal 136 ayat 6 dengan bukti-bukti yang telah ada, maka kami putuskan bahwa saudara Anto bin Mulyadi dinyatakan bersalah karena telah mencuri seekor itik ayam seharga Rp15.000. Maka keputusan diberikan penjara selama 1 tahun. Nah, setelah ketokan itu, maka yang tadi terdakwa berubah jadi terpidana. Paham prosesnya? Jadi kalau orang masih tersangka nggak boleh kita ngatain. Nggak boleh. Contoh begini dia. Ada teman kita, bapaknya ini masih tersangka pembunuhan. Dia sekolah di sekolah kita misalnya. Kamu nggak boleh ngatain, oh dasar bapak lu pembunuh, nggak boleh. Belum keputusan, nggak boleh. Nah, namanya al aslu bara'atul zimma namanya. Paham tuh? Jadi asal apa? Asalnya kebebasan seseorang. Ini Pak, jadi maksudnya apa? Masih bebas, belum. Tapi kalau udah dibilang terpidana, baru sah namanya. Dia seorang pembunuh. Makanya dalam pengadilan itu bukti-bukti harus ada. Iya, makanya KPK tuh ya, KPK kan polisi ya, itu cepet banget itu. Kadang-kadang kalau korupsi cepet banget ya, itu udah kelihatan ada ya, HP-nya ya, wah cepet banget kan itu bukti-bukti kan kumpulin sama saksi. Itu namanya pengacara. Saksi. Kalau pengacara itu emang tugasnya dia ya membantu kliennya. Walaupun salah. Nah, iya walaupun salah. Emang begitu pengacara itu kan memang dia menjual jasanya dia supaya apa? Yang salah tadi dibantu. Mungkin nanti hukumannya bisa jadi ringan. Gitu. Bisa nanti dia bisa bebas. Contohnya begini. Yang namanya orang, makanya ada namanya LBH tuh, lembaga bantuan hukum. Jadi kalau ada orang miskin, ada orang yang gak mampu, terjerat masalah hukum, itu dia boleh minta bantuan LBH, lembaga bantuan. Nanti pengacara yang ada di LBH itu nanti jadi pengacaranya. Kayak gitu. Contohnya, masa sih nyolong 1 pisang, ya enggak, penjara 5 tahun, kan kebangetan kan? Ya enggak? Iya, ya dibantu saya supaya hukuman diringani. Itu pengacara tugasnya begitu. Pengacara, gitu. Emang udah profesinya. Kan dia pengacara itu ada undang-undangan juga. Undang-undang advokat nggak sembarangan. Kuliahnya pun ada, kuliah advokat khusus 4 tahun. Nggak sembarangan. Dan dulu ditawarin dulu, habis lulus dari jurusan hukum, saya tawarin sama kawan-kawan saya suruh terusin lagi jurusan advokat. Enak kalau pengacara. Mau bener sih enak. Duitnya banyak. Iya, sekali nanganin itu minimal banget itu 500 juta sekali nanganin. Apalagi kalau udah terkenal. Kalau udah terkenal itu konsultasi doang ini. Itu biaya makan di hotel, iya enggak? Biaya waktu berapa jam itu dihitung. Ada argonya kayak taksi. Iya. Malah kalau lebih tenar lagi tuh ada yang pakai bayaran pakai dolar. Kayak Hotman Paris itu pakai dolar bayarannya. Itu per menit itu kehitung argonya. Sembarangan.
Iya, kenapa? Karena emang udah terkenal, udah hebat. Kalau pengacara begitu yang bagus sih. Tapi kebanyakan subhat itu. Kebanyakan apa? Kebanyakan subhat maharamnya, takutnya hartanya. Itu doang. Tapi kalau memang mau ya boleh. Membela yang benar, namanya keadilan, kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi gitu ya. Jadi harus ada bukti dulu. Jadi nggak bisa kita ngaku-ngaku punya orang. Pernah nggak kalian lihat teman kalian lagi sekolah? Ini pulpen gua yang lu ambil ya. Ini tintanya sama. Ada yang pernah begitu? Sering kan? Iya. Nah itu nggak bisa begitu. Nggak bisa. Ngaku-ngaku begitu asal ada buktinya. Jadi ada buktinya tuh, saksi misalnya di belakang temennya. Iya, emang dia tuh yang ambil tadi. Gue yang lihat, orang gue di sini duduk aja gue lihat. Itu namanya ada bukti, ada bayina. Berarti bener tuh tadi yang ngaku-ngaku. Tapi kalau nggak ada bukti, nggak ada apa, susah. Tapi kalau di sekolahan saya ada buktinya, kan setiap ruangan ada CCTV di kelas saya, ada buktinya, nggak bisa mungkir. CCTV setiap ruangan, ada ketahuan yang nyolong, yang nyuri, yang tukar tinta pulpen temennya, enggak? Ya enggak, aturan banyak ditukar jadi dikit ya kan? Aturan banyak ditukar jadi kosong ya kan? Iya, pergi izin pipis, contohnya pas balik udah nggak ada pulpennya ya kan? Itu modus-modus kalian sekolah. Saya udah hafal. Iya macam-macam ya, macam-macam. Ya, kadang-kadang buku temen diumpetin ya di lemari belakangnya kan? Di lemari belakang tuh tempat naruh sapu apa diumpetin kan? Ketika cari nemu sepatu orang diumpetin ya. Itu modus-modus kalian itu sekolah. Jangan, nggak boleh ya. Itu namanya perbuatan zalim. Ya dosa. Nggak boleh. Make punya orang aja nggak izin dosa, apalagi pakai ngumpetin punya orang aja disusah nyari kelabakan, ngadu-ngadu, bentar. Iya. Jangan ya, nggak boleh. Makanya saya selalu menyarankan kepada murid-murid saya, sesuatu yang kamu anggap berharga, tolong simpan dengan baik. Mau pipis, bawa tuh pulpen. Iya, coba kalau pulpen dibawa, ketika pipis kalau dikantongi kan, hilang nggak? Enggak. Kan teman usir kita menjaga apa? Menjaga menghindari kemudaratan kan? Kan sudah jelas kemarin tuh la dirara wala. Iya, jadi meminimalisir. Iya. Tindak kemudaratan diapain tuh? Nah, udah kita bawa pulpen kita. Kita bawa pulpen. Itu enggak nih, kadang-kadang pakai topi apa tuh? Peci ya, peci sanawiyah. Kalau dibuka ditaruh aja di mana aja. Nah, temennya ada yang ngambil, belum peci enggak ada namanya kan? Cuma logo doang, udah terasihin kan begitu kan ya? Pas kalau di MTS. Siapa aja boleh ngakuin enggak? Enggak boleh. Nah, iya, makanya tuh peci dipakai. Karena dipakai enggak mungkin ada orang nyomot. Coba dah. Nyomot ketahuan enggak dia? Tahu nggak lagi nyomot peci kita lagi pakai? Ketahuan. Makanya kan kalau orang yang hilang begitu, kalau anak soal hilang itu bukan saya omelin. Kenapa? Dia nggak bisa menghargai barang, menghargai bendanya. Dan dia nggak tahu itu barang bendanya yang beli orang tua. Dia nggak tahu tuh orang tua belinya pakai duit, nyari susah. Nggak tahu tuh orang tua boleh ngutang apa kagak, boleh minjem apa kagak, ngutang nggak? Dia nggak tahu. Waktu itu anak sekolah punya peci aja, punya baju aja, punya sepatu, punya tas. Dia nggak tahu tuh boleh ngutang sama koperasi enggak? Dia nggak tahu tuh boleh ngutang sama di PT enggak? Dia nggak tahu tuh boleh ngutang sama adenya. Dia nggak tahu tuh boleh ngutang sama tetangganya. Dia nggak tahu tuh boleh ngutang sama warung. Tuh kamu tahu? Dia tahu tuh makan, tidur, belajar, udah rapi. Makanya menghargai apa? Pemberian orang tua. Ya, begitu ya. Jadi harus ada apa tuh? Harus ada bukti. Ingat, bukti itu paling penting. Nah itu ya, bukti paling penting. Makanya dalam Islam itu ada namanya fikih jinayah. Fikih jinayah itu namanya apa? Fikih hukum pidana. Salah satunya zina. Hukum zina. Hukum apa lagi? Qazaf, menuduh orang. Apa lagi? Mencuri. Macam-macam. Zina. Kalau zina itu syarat saksinya berapa orang? 4. Zina itu ada macam-macam bagiannya. Ada zina muhsan, ada zina ghair. Kalau terbukti maka ada yang dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun. Namanya zina apa itu? Zina ghair. Tapi kalau zina muhsan
Dihukum rajam, dipendem ke dalam tanah, palanya doang ditongolin, habis itu ditakolin pakai batu kolar. Sampai kapan? Sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau belum mati terus sampai mati. Makanya kenapa? Makanya karena hukumannya berat, orang dicambuk 100 kali loh. Bisa mati, bisa enggak itu? Iya, udah gitu habis cambuk 100 cewek malakinya cambuk. Kalau sama-sama yang satu perawan, yang satu perjaka, belum nikah, cambuk masing-masing 100. Nyambuknya enggak pakai lidi satu bukan. Oh, cambukannya pakai rotan atau pakai cambuk beneran 100 yang kencang. Ada algojonya khusus, tim eksekusi namanya khusus. Yang kencang-kencangnya 100 kali. Nah, karena sanksinya sangat berat, maka untuk menghukumi orang itu zina, maka berat juga buktinya. Berat juga buktinya. Makanya dalam hukum zina itu wajib ada saksi 4 harus laki-laki. Gak boleh, ini 4 nih, laki-laki cewek 1, gagal. Gak boleh, pokoknya 4 laki-lakinya. Saksinya biar ba'ati syuhada. Dalam ayat Al-Quran tuh. Ya, dalam ayat Al-Quran dikatakan biar ba'ati syuhada. 4 orang saksi. Harus itu syaratnya. Dan 4 orang saksi tadi ngelihat sendiri pakai matanya, mata telanjang. Emang bener-bener dia lagi begituan sama tuh perempuan. Lagi zina maksudnya. Lagi masukin tuh kepala zakarnya ke vaginanya tuh cewek. Jelas. Ini gini masalah. Ini 4 nih. Yang 1 ngelihat jelas. Ini lihat jelas. Saksi yang keempat kagak ngelihat jelas. Gagal saksinya. Paham? Syaratnya berat. Jadi bukti zina itu sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena hukumannya nggak main-main. Nyawa juga taruhannya. Kalau dihukum rajam kan sampai mati. Kalau sampai terbukti kan mati meninggal, ya kan? Jangan hukum rajam. Campur 100 kali. Kalau misalnya pas lempengan 50 dia mati, ya kan? Itu. Makanya saking beratnya hukumannya itu, maka Islam menjaga kehormatan. Dengan apa? Dengan saksinya juga harus berat. Minimal 4 orang laki. Nah, selain zina 2 saksinya. Apa itu? Mencuri 2. Pokoknya selain zina 2 saksinya. Selain zina 2. Tapi zina harus 4. 2 orang. Nah, kalau membunuhnya disengaja, ya terbukti ini membunuh disengaja, maka dia wajib dibunuh juga. Kan hukum kisos namanya. Apa arti kisos? Jadi dalam hukum pidana Islam yang namanya hukum fikih jinayah itu ada namanya kisos, ada namanya had, ada namanya takzir. Nah, kalau kisos, apa arti kisos? Balasan yang serupa. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Gitu kan? Bil apa tuh? Qisas bil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal apa lagi? Ada yang hafal enggak? Wal unsa bil unsa. Jadi seimbang. Ada lagi di dalam ayat lain sama. Dikatakan an-nafsi bil nafsi. Wal aini bil aini. Wal udhun bil udhun. Artinya apa? Serupa. Jadi kalau dia butain mata orang, hukum kisos ya, maka mata dia juga dibutain. Kalau dia bunuh orang, maka dia harus dibunuh juga. Tapi sengaja ya, sengaja atau sengaja. Kalau bahasa kita di sini namanya pembunuhan berencana, sengaja. Makanya dalam undang-undang kita pembunuhan berencana hukum mati kan maksimalnya kan? Iya. Jadi kalau dalam hukum Islam itu kalau ada seseorang itu membunuh karena sengaja, maka dia dihukum setimpal, yaitu mati juga. Tapi kalau dia membunuh karena tidak sengaja, ya karena tidak sengaja bunuhnya, maka dia tidak dihukumi dibunuh, tapi cukup bayar denda. Kalau dalam agama Islam tuh bayar denda 100 onta tunai, nggak boleh kredit, nggak boleh utang. Hitung aja 1 onta ya, kalau kita beli di hitungan orang Indonesia itu harganya itu 50 juta. Berarti kalau 100 onta berapa tuh? 7.
1000 BSD. Berapa? Berapa? 5M. Itu dia beratnya tuh, berat. Makanya Islam itu Pak menjaga banget Pak nyawa seseorang. Saking dijaganya, makanya orang yang membunuh itu hukumannya berat. Makanya Islam itu agama paling sempurna. Kalau dia membunuhnya tidak cukup bayar diat aja, namanya diat bukan kisos. Kalau kisos dibalas lagi. Ya, misalnya gini, dia terbukti nih, mata orang ditonjok di sini sampai apa? Matanya sampai buta. Ya sama ganti ya. Tonjok juga sampai buta matanya. Kanan ya sama kanan, kiri ya sama kiri. Gitu, paham? Kalau dia motong tangan orang, ya sama gantian, potong juga tangannya sebelah mana kanan ya kanan, dia kanan juga. Itu namanya kisos. Ya paham ya? Jadi balasan yang serupa yang sama. Nah, yang kedua namanya had. Hudud namanya. Ya, had. Hudud. Namanya had. Nah, yang ketiga namanya ta'zir. Apa ta'zir? Hukuman yang diberikan oleh penguasa melalui hakim pengadilan. Nah, ini di Indonesia namanya ta'zir nih. Di Indonesia kan nggak pakai hukum syariat Islam kan? Di Indonesia ada nggak potong tangan? Nggak ada. Ada nggak rajam? Ada ya kan? Cambuk? Makanya dinamakan ta'zir. Kan di penjara lah, apa 20 tahun ya kan? Apa seumur hidup? Apa 10 tahun? Apa 5 tahun begitu kan? Namanya hukum ta'zir. Tapi hukum ta'zir itu hanya berlaku di dunia. Ya, tapi kalau misalnya hukum ta'zirnya itu dia negaranya berlaku hukum Islam, enggak lagi. Kayak di Indonesia kan orang membunuh ini terbukti dia membunuh nih. Ya, emang terbukti bener membunuh. Dia di Indonesia dihukum berapa? Paling 20 tahun ya kan? Itu kan seumur hidup ya. Bukan hukum mati bukan, karena bukan apa? Bukan memakai hukum peradilan agama Islam. Ya, namanya. Ada lagi pertanyaan? Coba dah ini, bukan apa-apa, jelas. Makanya hukum Indonesia ini tadi saya awal bilang, Indonesia ini kan tidak menganut hukum jinayah Islam. Ini tadi saya bilang. Jadi kita ini menganut namanya hukum nasional, hukum positif bahasanya. Jadi jika seseorang itu terbukti berzina, ya tiba-tiba dia tidak dihukum rajam, tidak dihukum cambuk, tiba-tiba dia malah dikawinin, enak banget ya. Zina malah dikawinin ya, kalau dihukum ke apa? Jadi selama itu dia terkena dosa besar. Jadi selama hukumannya itu belum dijatuhi, maka dia tetap terkena hukum dosa besar. Karena namanya hukum zina itu hukumnya berat. Kan hukum zina itu salah satu dosa besar. Jadi zina, qazaf, mencuri, membunuh itu termasuk salah satu dari 70 dosa besar. Dalam kitab Kabair itu kan ada 70 tuh, 70 dosa besar. Itu zina, qazaf, mencuri, membunuh itu masuk dalamnya. Salah satu dosa besar. Jadi dosa besar. Jadi tetap dosanya enggak hilang. Walaupun ya Pak. Oh, kalau taubatan nasuha. Oh gini. Jadi kalau masalah hukum jinayah ini, walaupun dia taubatan nasuha, itu kan dosa dia kan diampuni. Tapi dosa terhadap yang masyarakat luas itu kan bawa dampak negatif ke masyarakat, ya kan? Image jelek, maka tetap dosa kepada itu belum. Makanya
itu dosa yang besar, hukumannya berat. Makanya jangan sampai dah. Makanya Islam itu udah wanti-wanti banget. Makanya ada agama Islam wala takrobus Zina. deketin aja nggak boleh. Saking apa tuh? Saking hati-hati banget Islam. Nggak boleh makanya. Deketin aja nggak boleh. Apalagi sampai kejadian kayak gitu. Iya. Tuh makanya nggak boleh. Makanya hati-hati banget agama Islam. Ya wala takrobus Zina. ya nggak boleh tuh. Mendekatinya aja nggak boleh. Seperti itu. Harus waspada. Kan namanya di Aceh ada mengklaim itu. Nah, seandainya yang mengklaim itu non muslim, apakah jatuh hukuman kayak gitu apa enggak? Gini, dalam agama Islam ada namanya kafir harbi, ada Zimmi. namanya kafir zimmi. Kafir harbi itu orang kafir yang emang kita seperangi, kita lawan. Ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi ini orang kafir selain Islam ya, maksudnya itu yang dilindungi oleh negara kita. Artinya seseorang kafir zimmi itu tetap wajib menganut hukum yang ada di negara kita. Seperti itu, tetap wajib ikut. Ya, karena dia mengikut agama kita, maka mereka namanya zimmi. Jadi kita lindungin, jangan kita perangin. Kayak di Indonesia nih. Di Indonesia kan namanya kafir zimmi, ya kan? Bukan kafir harbi, kafir zimmi. Jadi kita saling rukun. Namanya walaupun berbeda apa tuh? Kalau bahasa asal kita apa? Bineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Artinya walaupun dia Konghucu, Kristen Protestan, Kristen Anglikan, Kristen Katolik, Kristen Ortodok, atau ateis, atau Konghucu dan sebagainya, tetap saling rukun. Selama kita saling apa? Saling menjaga kerukunan, perdamaian. Kenapa disebut apa? Kafir zimmi kalau dalam ajaran agama Islam. Ya, sampai situ ya. Baiklah, kita tutup dengan doa. Nanti kalian mengikuti juga seperti biasa ya. Doa.